teman-teman, selamat datang di presentasi kami. Kita akan belajar bersama tentang hal yang menakjubkan, luar biasa, satu-satunya planet bumi. Hari ini kami akan mengajak teman-teman semua dalam perjalanan melalui sains untuk mengungkap rahasia rumah kita, bumi. Bumi bukan sekedar batu yang berputar di angkasa. Bumi adalah sistem yang hidup dan bernapas. Dari molekul terkecil di udara hingga lautan luas yang membentang bermil-mil. Setiap bagian bumi bekerja sama seperti potongan-potongan teka-teki raksasa yang ajaib. Bersama kami, Aisyah Sifa, Muhammad Rafati Aulia, Siva Oktaviani. Modral Gatan. Kami dari kelompok 3 kelas 7A SMP Negeri 9 Bekasi. mari mempelajari planet bumi. Teman-teman, apa itu bumi? Di hamparan kosmos yang luas, bumi menempati posisi yang unik dan berharga. Permata kecil namun cemerlang dalam permadani agung tata surya. Bumi adalah rumah kita di alam semesta. Planet biru dan hijau berkilauan yang berputar tanpa suara di angkasa. Terbungkus selimut tipis udara, penuh dengan gerakan, air, dan kehidupan. Bumi bukan sekedar bola yang indah, melainkan sistem yang kompleks dan dinamis yang dibentuk oleh fisika, kimia, biologi, dan waktu itu sendiri. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita. Bumi mengorbit matahari pada jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer pada zona Goldilocks. Zona Goldilocks adalah zona layak huni yang sempurna, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, yang memungkinkan air cair ada. Bumi hampir berbentuk bulat sempurna, diameternya sekitar 12.742 km. Itu mungkin tampak besar, tetapi dibandingkan dengan luasnya angkasa, bumi hanyalah setitik kecil. Namun, bumi tidak sendirian dalam perjalanannya. Ia ditemani oleh temannya yang setia, bulan, sang penjaga yang memengaruhi pasang surut dan menerangi langit malam kita. Bumi dikelilingi atmosfer campuran gas yang meliputi nitrogen sekitar 78%, oksigen 21%, dan sejumlah kecil argon, karbon dioksida, dan uap air. Perisai kasat mata ini melakukan banyak hal. Melindungi kita dari radiasi berbahaya dari matahari, menahan panas, menjaga bumi tetap hangat melalui efek rumah kaca, menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk berpanas, memungkinkan terjadinya cuaca angin, awan, hujan, badai. Tanpa atmosfer, bumi akan menjadi batu beku dan tak bernyawa. Lebih dari 70% permukaan di bumi ditutupi oleh air. Air sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang ada. Air di bumi terus-menerus didaur ulang melalui penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Karena air tidak hilang keluar angkasa dan terus digunakan kembali. Molekul air yang kita minum saat ini mungkin pernah ada sebagai hujan yang jatuh di punggung dinosaurus atau sebagai bagian dari air yang mereka minum jutaan tahun yang lalu. Ini adalah bukti kemampuan bumi untuk mendaur ulang dan melestarikan sumber daya dari waktu ke waktu. Siklus ini telah berlangsung selama miliaran tahun, memastikan air selalu tersedia bagi kehidupan meskipun bentuk dan lokasinya berubah. Jika kita dapat mengupas bumi seperti bawang, kita akan menemukan beberapa lapisan. 1. Kerak lapisan luar yang tipis dan padat, tempat kita dan beragam spesies makhluk hidup tinggal. 2. Mantel adalah lapisan batu yang panas dan mengalir lambat di bawah kerak. 3. Inti luar, terbuat dari besi cair dan nikel yang menciptakan medan magnet bumi yang dihasilkan oleh pergerakan besi cair di inti luarnya, berfungsi sebagai perisai terhadap angin matahari dan radiasi kosmik. Medan magnet ini membelokkan partikel bermuatan dari matahari, mencegahnya merusak atmosfer, dan melindungi organisasi hidup dari radiasi berbahaya. 4. Inti dalam bola besi padat di bagian tengah, lebih panas daripada permukaan matahari. Lapisan ini selalu bergerak. Kerak bumi terpecah menjadi potongan-potongan besar yang disebut dengan lempeng tektonik yang melayang di atas mantel.
Ketika lempeng-lempeng tersebut bertabrakan atau bergeser, terjadilah gempa bumi, gunung berapi, dan muncullah gunung-gunung. Yang membuat bumi paling istimewa adalah kehidupan. Dari bakteri kecil di sumber air panas hingga paus di lautan dan hutan yang dipenuhi burung dan serangga. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui tempat kehidupan tumbuh subur, berkat iklim yang stabil, atmosfer, medan magnet, dan air. Semua makhluk hidup adalah bagian dari biosfer, jaringan ekosistem yang rumit dan terhubung melalui rantai makanan, aliran energi, dan siklus karbon, nitrogen, dan air. Bumi menyediakan berbagai habitat yang memenuhi berbagai kebutuhan makhluk hidup yang menyediakan makanan, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak. Secara sains diperkirakan bumi berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Lahir dari debu dan gas yang berputar, mengelilingi matahari muda. Seiring waktu, gunung berapi, asteroid, dan lautan purba membentuk daratan. Kehidupan di bumi berisi keanekaragaman makhluk dan spesies yang menakjubkan yang kita lihat saat ini. Bumi terus bergerak berotasi sekali setiap 24 jam yang memberi kita siang dan malam, dan mengorbit di sekeliling matahari sekali tiap 365 seperempat hari yang memberikan kita tahun dan musim. Teman-teman harus tahu dalam istilah ilmiah, bumi adalah sistem planet. Lingkungan yang sangat seimbang di mana hukum fisika mengatur segalanya mulai dari gravitasi hingga pertumbuhan pohon. Namun di luar sains, bumi adalah satu-satunya rumah kita, planet yang memberi kita udara untuk bernafas, makanan untuk dimakan, air untuk diminum, dan keajaiban yang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Namun, aktivitas manusia seperti polusi, perusakan habitat, dan perubahan iklim semakin menantang perlindungan alam ini. Sangat penting untuk menyadari pentingnya melestarikan dan memulihkan ekosistem untuk memastikan bahwa bumi dapat terus melindungi semua makhluk hidup. Dalam Permadani Agung Kehidupan, bumi menaungi semua makhluk hidup dalam pelukan yang penuh kasih. Sebuah bukti keterhubungan yang mendalam dalam kehidupan. Dalam hubungan sakral ini, kita menemukan tujuan kita untuk menghormati bumi yang melindungi kita, dan untuk memelihara tanah yang menopang kita. Karena dalam melindungi bumi, pada hakikatnya kita melindungi diri sendiri, menerima tanggung jawab untuk menjaga semua makhluk hidup dan habitatnya. Pada akhirnya, kisah bumi adalah kisah tentang hubungan antara masa lalu dan masa depan, antara manusia dan alam. Kisah ini adalah panggilan untuk bertindak, mendesak kita untuk melindungi planet yang luar biasa ini, menghargai keajaibannya, dan berjuang demi kelangsungan hidupnya. Kisah ini adalah bukti keindahan yang ada saat kita menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan berdampak pada jalinan kehidupan. Siapa yang akan menangani ini?